Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Satrio Adi Nugroho dari kelas Teknik Industri C dengan NIM 20190121102. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan mesin perkakas konvensional dan mesin CNC. Dimulai dari mesin perkakas konvensional. Yang pertama, dari cara kerja yang masih dioperasikan secara manual oleh operator yang memiliki keahlian khusus, ketelitian operator, dan pengecekan secara kontinu untuk mendapat hasil produk yang baik. Lalu, dari segi waktu yang dibutuhkan lama, seperti saat penyetelan dan proses produksi yang kurang efisien. Selanjutnya, pada mesin CNC, perbedaannya pada cara kerja yang sudah modern, yang dibekali komputer serta diinstal dan dioperasikan oleh operator. Jadi tingkat ketelitian dan pengecekan dapat lebih akurat serta efisien. Dari segi waktu pun, yang dibutuhkan untuk pengerjaan seperti penyetelan dan proses produksi lebih cepat. Selanjutnya adalah sistem CNC loop terbuka atau open loop. Proses untuk sistem loop terbuka atau open loop adalah sederhana. Setelah pengguna memutuskan apa yang dia ingin lakukan dan menghasilkan G-code atau semacam file kerja, perangkat lunak NC kemudian membuat sinyal langkah dan arah yang diperlukan untuk melakukan tugas yang diinginkan. Komputer yang menyampaikan informasi ini ke pengontrol yang kemudian memberi energi pada motor. Setelah motor bergerak ke posisi yang diinginkan, tidak ada umpan balik ke sistem pengontrol untuk memverifikasi tindakan. Dalam industri CNC, sistem loop terbuka menggunakan motor stepper. Namun demikian, hanya karena suatu sistem menggunakan motor stepper, tidak berarti sistem tersebut merupakan sistem loop terbuka. Motor stepper dapat dilengkapi dengan encoder untuk memberikan umpan balik posisi seperti motor servo. Motor stepper dapat beroperasi dalam sistem loop terbuka, sedangkan motor servo tidak. Setidaknya untuk aplikasi CNC, karena motor stepper tidak memerlukan perangkat keras umpan balik, harga untuk sistem CNC loop terbuka atau open loop jauh lebih murah dan sederhana daripada sistem loop terbuka. Ini membuatnya lebih terjangkau bagi penghobi untuk membangun mesin CNC mereka sendiri. Ada kekurangan dari sistem loop terbuka, karena tidak ada umpan balik ke pengontrol. Jika motor tidak beroperasi seperti yang diinstruksikan, tidak ada cara bagi sistem untuk mengetahuinya. Sistem pengontrol akan terus melakukan tugas berikutnya, seolah-olah tidak ada masalah hingga saklar batas terputus, atau operator menyetel ulang mesin. Banyak yang melakukannya sendiri, karena mengalami masalah karena membebani mesin mereka secara berlebihan dan kehilangan langkah dengan sistem loop terbuka. Hal ini dapat merusak karya atau membahayakan mesin atau pengguna. Namun, jika sistem dibangun dengan benar dan tidak kelebihan beban, tidak ada alasan sistem loop terbuka tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya, sistem CNC loop tertutup atau closed loop. Sistem loop tertutup memiliki sistem umpan balik untuk memantau keluaran motor. Sistem tertutup juga mampu memperbaiki kesalahan pada posisi, kecepatan, dan percepatan, serta kesalahan sistem jika kesalahan terlalu besar. Ada dua sistem loop tertutup yang ditampilkan. Sistem tinju mengembalikan umpan balik ke pengontrol CNC. Sistem kedua mengembalikan umpan balik ke komputer. Terlepas dari apa yang dikatakan beberapa orang, kedua sistem adalah sistem loop tertutup yang sebenarnya. Sistem di mana umpan balik dimasukkan ke dalam generator sinyal atau komputer biasanya ditemukan pada mesin kelas atas. Dalam sistem ini, encoder, grayscale, atau jenis perangkat analog lainnya bertanggung jawab atas sinyal umpan balik. Sebagian besar pengontrol loop tertutup ini adalah pengontrol PID atau proporsional integral derivative. Output encoder diumpankan ke driver motor. Pengontrol PID mencoba untuk memperbaiki kesalahan antara variabel yang diukur dan titik setel yang diinginkan dengan menghitung dan kemudian mengeluarkan tindakan korektif yang dapat menyesuaikan proses
dengan tepat dan cepat untuk meminimalkan kesalahan. Jenis loop control ini disetel ke kesalahan pada nilai perset. Ini harus menghentikan mesin jika terjadi kesalahan berlebih. Beberapa orang percaya bahwa jenis sistem ini mungkin tidak akurat. Ini tidak benar jika diatur dengan benar. Resolusi sistem servo jenis ini harus dirancang agar satu urutan besarnya lebih tepat daripada mesin. Dengan penyetelan ini, bahkan jika mesin mengalami kesalahan masih kurang dari toleransi mesin. Jika pengontrol gagal saat 124 langkah keluar dari posisinya, resolusi sistem harus dirancang sehingga 124 langkah kurang dari toleransi mesin. Kerugian dari sistem loop tertutup adalah biaya dan kompleksitas. Pengontrol loop tertutup bisa lebih sulit disetel dan memiliki lebih banyak bagian yang bisa gagal. Sekian dari saya, terima kasih.